ataupun juga anak sekolah, biasanya seperti itu, anak sekolah SMK yang akan melakukan eh, pelatihan kerja sebelum mereka memasuki dunia kerja. Namun selama ini yang kita tahu bahwasannya pemagangan itu lebih ke arah eksploitasi, seperti itu, eksploitasi yang tidak kadang-kadang tidak pas dengan pekerjaan dia. Kadang seperti yang di tempat-tempat kita tahu bahwasannya pemagangan itu lebih banyak mengarah ke eh, misalkan dia disuruh hanya untuk fotokopi, disuruh malam kadang-kadang dibuat kopi, suruh bang karyawannya buat kopi, seperti itu. Hanya seperti itu saja sebatas tanpa ada pekerjaan yang benar-benar dilakukan oleh mahasiswa ataupun pekerja lainnya yang ikut dalam melaksanakan pemagangan. Nah, mungkin nanti untuk detailnya seperti apakah pelatihan eh, mengenai pemagangan pelatihan kerja ataupun eksploitasi kerja secara perundang-undangan dan juga secara literasinya seperti apa atau literaturnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, yaitu ada Bung Nelson dan juga Bung Didi seperti itu. Mungkin untuk pembukanya karena sudah masuki jam waktunya, langsung saja ya kita akan melakukan pelatihan ini. Dan untuk narasumber pertama kita itu akan disampaikan oleh Pak Nelson mengenai apa sih pemagangan ataupun pelatihan kerja tersebut. Untuk Pak Nelson, waktu dan tempatnya silakan Pak. Eh, Makasih Bung Taufik ya. Tapi gini, kita ada dua topik. Pertama sih dari sisi regulasinya gitu. Nah, ini akan disampaikan oleh Bung Didi. Nanti aku coba untuk menyampaikan permasalahannya dalam praktek gitu di yang keduanya. Habis itu kita sharing, kita berdiskusi ya, kita lihat prakteknya di tempat kerja kita masing-masing seperti apa. Saya pikir lebih bagus kita mulai dulu untuk memahami regulasinya kali ya. Jadi lebih bagus Bung Didi dulu nih yang pertama. Gimana Bung Didi? Ya, ya panel, siap panel. Oke Lanjut. ya. Bung Didi mau di share screen sendiri atau aku bantu? Bantu aja panel. Oke. Bentar ya. Baik, udah kelihatan belum? Udah Pak, udah jelas Pak. Jelas ya. Silakan Bung Didi. Ya, ya terima kasih ya Bung Topik, Pak Nel dan kawan-kawan semua ya sudah hadir pada malam hari ini dalam diskusi online kita ya. Mohon maaf ya karena suara ini kayaknya ada gangguan di tenggorokan, mungkin kalau nggak jelas harap dimaklumi semuanya ya. Ya langsung saja kawan-kawan semua ya bahwa pemagangan ini sebenarnya ada aturan ya yang mengatur di negara kita ya. Kalau ada kalau kita pernah sering dengar ada yang pemagangan di luar Indonesia ya. Nah, kita akan fokus pada malam hari ini tentang pemagangan di dalam negeri ya, yaitu di Indonesia ya. Nah, jadi langsung saja saya sampaikan. Panel langsung aja panel ke yang kedua panel. Oh ya panel oke. Nah, ini dasar hukum pemagangan ya. Jadi Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003 di pasal 21 sampai dengan pasal 29 itu mengatur ya, memberikan pemahaman tentang pemagangan ya. Saya garis bawahi itu, saya langsung saja itu ada poin-poinnya. Intinya bahwa pelatihan kerja itu dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan ya. Ini di Undang-Undang 13. Jadi jelas bahwa sistem pemagangan itu adalah bisa dilakukan diselenggarakan pelatihan kerja itu bisa diselenggarakan dengan sistem pemagangan. Jadi kalau di pabrik tempat lingkungan kerja kita ada anak magang atau yang lagi kerja magang, peserta magang,
Itu di Undang-Undang 13 itu adalah bagian dari pelatihan kerja ya. Terus ada pemagangan itu eh, didasarkan perjanjian pemagangan ya antara peserta magang dengan pengusaha secara tertulis ya. Jadi bukan secara lisan, secara tertulis. Nah, ini ada yang namanya perjanjian pemagangan. Jadi ada peserta magang dan ada pengusaha. Jadi dilakukanlah perjanjian pemagangan secara tertulis. Nah, terus pemagangan yang diselenggarakan apabila tidak ada perjanjian pemagangan, maka dianggap tidak sah pemagangan tersebut. Dan status peserta berubah menjadi pekerja ataupun buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ini undang-undang ya, yang Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 21 29 tadi ya. Ini secara garis besarnya yang bisa saya ambil ya. Lanjut Pak Nel. Ya, jadi selain Undang-Undang 13 juga ada aturan pelaksananya ya. Dalam hal ini Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang pemagangan dalam negeri. Jadi ada pasal 1 angka 1 ya. Ini pengertian dari pemagangan ya. Wah, pemagangan ada bahwa pemagangan adalah sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan antara pelatihan di lembaga pelatihan ya, dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan atau instruktur. Jadi masih di bawah pengawasan pemagangan. Ada instruktur yang harus mengawasi pekerja magang itu sendiri. Nah, yang kedua, pemagangan itu adalah pekerja yang berkompetensi di perusahaan dalam menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Nah, ini diadakan pemagangan, mungkin jenjang karir lah ya, atau mungkin dia seorang apa ya, welder mungkin ya. Nah, dari tingkatan yang rendah pengen menjadi tingkatan yang lebih tinggi. Ini ada ini yang dimaksud dari pasal 1 ke 1 ini ya. Terus ada pasal 9 ayat 1 ya. Ini peserta magang dalam negeri itu meliputi pencari kerja. Yang kedua, pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin dari junior menjadi senior. Ini pengertian. Terus ini adalah maksud dalam peserta magang menurut Permenaker nomor 6 tahun 2020. Next Pak. Ya, ya lanjut di pasal 10 ya, bahwa penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan. Nah, jadi di Permenaker ini dipertegas lagi ya tentang perjanjian pemagangan itu yang disebutkan harus secara tertulis tadi ya. Nah, di mana perjanjian pemagangan itu harus memuat hak dan kewajiban peserta pemagangan. Yang kedua, hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan itu sendiri ya, dalam hal ini perusahaan ya, atau pengusaha ya. Terus jangka waktu pemagangan, karena jangka waktu pemagangan ini paling lama 1 tahun, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, tapi tidak boleh lebih dari 1 tahun ya. Nah, terus ada yang namanya uang saku ya, ada besaran uang saku, di mana uang saku itu bisa meliputi uang makan, uang transport ya, ada juga uang insentif ya. Tuh. Nah, ini pemagangan yang tadi diulangi lagi bahwa
diselenggarakan tanpa perjanjian pemagangan secara tertulis ya, maksudnya dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan akan berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan. Jadi ini menjadi hal yang penting ya kawan-kawan ya. Apabila ada di kita nanti yang pemagangan tanpa ada perjanjian secara tertulis ya, ini berlaku ya, baik itu di Undang-Undang 13 yang saya sebutkan tadi maupun juga di Permenaker nomor 6 no, Permenaker tadi ya tahun 2020 tadi ya. Lanjut lagi Pak Nel, pasal 11 ya. Nah, ini menyambung dari pasal 10 tadi ya, di pasal 11 terkhusus di ayat pasal 10 di ayat pasal 11 tadi ya. Nah, dalam hal terjadi perubahan status peserta pemagangan menjadi pekerja perusahaan ya, seperti dimaksud dalam ayat dari pasal 10 ayat 3 tadi, bahwa penyelenggara pemagangan di perusahaan ya wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, peraturan perusahaan, PKB, terhitung sejak menjadi peserta pemagangan. Oke Pak Nel, lanjut Pak Nel. Ya itulah regulasi ya kawan-kawan ya, aturan yang mengatur tentang pemagangan ya. Itu ada dua, yang nomor undang-undang ketenagakerjaan dan Permenaker ya. Ya karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah ya ketentuan tentang pemagangan ini. Jadi tetap di Undang-Undang 13 tahun 2003 dan aturan pelaksana yaitu Permenaker tahun 2020. Nah ini kawan-kawan ya, sekedar pembandingan ya, magang dan pekerja itu ya apa ya. Magang ya. Jadi magang itu berdasarkan perjanjian pemagangan secara tertulis ya. Kalau pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Magang berhak atas uang saku, kalau pekerja berhak atas upah. Yang ketiga, magang dapat ikut dalam proses produksi ya. Mungkin kita sering lah lihat di pabrik ya. Ada peserta magang diikutkan juga dalam proses produksi ya. Sedangkan pekerja yang menjadi kewajiban ya melaksanakan proses produksi itu sendiri. Terus magang berhak atas jaminan sosial, dalam artian ya sama ya, jaminan sosial ketenagakerjaan juga ya. Kalau pekerja, BPJS, dan juga ketenagakerjaan. Yang kelima, ini yang saya sampaikan tadi ya, lamanya magang itu paling lama 1 tahun, tidak boleh lebih. Terus pekerja, ya statusnya ada hubungan kerja, PKWTT atau PKWT. Nah, yang magang ya berhak atas memperoleh K3 ya, selama mengikuti pemagangan. Kalau pekerja itu memperoleh fasilitas K3 juga selama menjalankan tugas. Ya. Ini kawan-kawan ya, yang bisa saya sampaikan tentang pelaksanaan dari magang itu sendiri ya. Setelah ini kita bisa diskusi ya, setelah penyampaian dari panel juga ya. Panel topik ya, kawan-kawan semua terima kasih ya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Didi Palepi. Nah, sebelumnya kita sampaikan dulu pada rekan-rekan bahwasannya Bung Didi Palepi ini adalah salah satu koordinator bidang advokasi kita di FSP 2KI. Terima kasih Bung Didi atas presentasinya ataupun pemaparannya mengenai aturan hukum pemagangan yang ada di Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu dan untuk agenda tanya jawab, ada baiknya gimana kalau kita lakukan dulu pemaparan dari Pak Nelson, baru setelah itu kita lakukan sesi tanya jawab. Seperti itu. Gimana rekan-rekan? Langsung saja pemaparan dari Pak Nelson mengenai
permasalahan dalam praktek pemagangan yang ada di suatu perusahaan ataupun yang ada di Indonesia. Untuk Pak Nelson, waktu dan tempat kita persilakan, Pak. Iya. Baik, makasih Bung Taufik. Bung Didi juga terima kasih ya. Bung Didi kelihatannya agak kurang sehat ya habis dari Jakarta tuh mendukung timnas. Oke. Eh, Kawan-kawan, aku mau sampaikan begini dulu. Ada situasi di mana negara ini memang banyak pengangguran. Sehingga karena dia banyak pengangguran, ini pun perlu diserap ke dalam tempat kerja. Gitu ya. Nah, kemudian ada satu kondisi lagi di mana eh, kawan-kawan kita yang memang belum berpengalaman kerja itu memerlukan keterampilan kerja gitu. Sehingga dia memerlukan satu proses pemagangan untuk meningkatkan keterampilannya gitu deh. Nah, kemudian di perusahaan sendiri juga memerlukan eh, pekerja ya, tenaga kerja yang terampil gitu. Kemudian dia akan melakukan rekrut untuk kebutuhan di tempatnya. Nah, sehingga kemudian untuk mengatasi itu muncullah satu program pemagangan ini disebut dengan pemagangan nasional. Nah, pemagangan ini sendiri sebenarnya adalah pelatihan kerja gitu. Jadi di mana orang-orang ditempatkan dalam status magang untuk dia mengalami pelatihan kerja, mendapatkan pelatihan kerja untuk nanti kemudian dia siap memasuki dunia kerja gitu. Nah, dikatakan bahwa satu perusahaan itu boleh untuk menyerap sampai dengan 20% dari jumlah total karyawannya. Jadi kalau kita anggap satu perusahaan misalnya lah ya 1.000 orang, berarti 200 orang boleh itu dalam status magang. Nah, sampai di situ mula-mula tidak ada persoalan kita lihat. Nah, tapi kemudian muncul di dalam praktek, oh ya, tadi seperti disampaikan Bung Didi, kawan-kawan kita yang magang itu statusnya bukan pekerja, sehingga dia tidak terikat oleh aturan ketenagakerjaan misalnya tentang upah minimum gitu ya. Nah, dia cuma diberikan itu uang saku untuk transportasi, untuk makan maupun untuk insentif itu yang jumlahnya adalah berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi jumlahnya itu bisa aja bahkan sering terjadi di bawah upah minimum. Nah, eh, dalam praktek terjadi hal seperti ini. Mereka direkrut sebagai peserta magang ke dalam satu perusahaan. Tapi ternyata setelah di dalam perusahaan, mereka bukannya pelatihan kerja, tapi ikut dalam proses produksi gitu. Jadi bukan belajar tentang pekerjaan, tapi ikut dalam proses produksi menghasilkan barang dan jasa sehingga memberikan keuntungan. Nah, disitulah kemudian juga hal-hal terkait dengan K3-nya, jaminan sosialnya, itu tidak sama dengan pekerja yang lain. Padahal pekerjaannya sama ya, menghasilkan barang dan jasa. Nah, disitulah titik eksploitasinya muncul. Eksploitasi ini kita artikan seseorang, tenaganya, pikirannya gitu ya, digunakan tapi tidak diberikan kompensasi yang layak. Gitu. Itu kita artikan sebagai eh, eksploitasi. Nah, kalau kita tanya lebih lanjut, kok mau sih peserta magang masuk ke sana gitu. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya menjadi tidak manusiawi juga kita tanyakan gitu. Maksudnya gini, kawan-kawan peserta magang ini seperti dikatakan di awal bahwa banyak yang namanya pengangguran, ya bagi mereka yang penting mereka masuk tempat kerja dulu. Gitu, berapapun dikasih upahnya nggak peduli, berapapun bagaimanapun keadaan eh, keselamatan kerjanya dia nggak peduli, yang penting dia masuk tempat kerja karena dia butuh kerja gitu. Jadi jangan disalahkan mereka karena situasi itu. Karena kadang-kadang sering juga dalam dialog itu dikatakan, loh kalau memang tahu keadaannya seperti itu kenapa masuk gitu. Wah, itu nggak boleh karena mereka kan membutuhkan gitu ya. Nah, seharusnya yang kita harapkan adalah adanya peran negara di sana, pengawasan ketenagakerjaan untuk melihat itu gitu. Tapi kenyataannya kita tahu pengawas ketenagakerjaan pun perannya sangat minim, mereka selalu katakan kekurangan orang dan sebagainya gitu. Belum lagi kemungkinan praktek-praktek di bawah tangan gitu ya, di bawah meja untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.
Nah, kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut. Eh, Serikat pekerja bisa nggak ya masuk ke sana, merekrut mereka gitu, untuk kita advokasi? Nah, ini memang pertanyaan yang jawabannya nggak bisa dengan singkat aja, bisa atau tidak bisa gitu. Kita mesti lihat lebih keseluruhan lagi gitu deh ya. Karena statusnya bukan pekerja mereka. Mereka statusnya dalam perjanjian pemagangan disebut sebagai peserta magang. Sementara serikat pekerja kita tahu itu adalah organisasinya para pekerja. Terus gimana dong gitu ya. Nah, itulah kita mau diskusikan ini karena biar bagaimanapun mereka perlu diadvokasi. Aku coba presentasikan slide singkat ya, habis itu kita berdiskusi gitu. Kawan-kawan udah kelihatan belum? Sudah, jelas ini. Oke, Udah, baik Pak ya. Nel. Coba aja, baik. Permasalahan dalam praktek pemagangan di Indonesia gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan itu di antaranya seperti ini. Kawan-kawan, kalau di tempat kerja kawan-kawan juga ada praktek pemagangan, tolong dilihat juga ya nanti di sharing seperti apa prakteknya di sana gitu ya. Nah, satu adalah terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Ini tadi ya, upah yang diberikan itu nggak layak gitu ya. Banyak peserta magang hanya menerima uang saku di bawah upah minimum gitu deh. Terus K3-nya tidak terjamin. K3 ini keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerjanya. Peserta magang kurang mendapat perlindungan K3 baik mengenai alat pelindung diri maupun pelatihan K3-nya. Nah, kemudian tidak diikut sertakan dalam jaminan sosial gitu. Padahal hak mereka nih, peserta magang tidak didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Kemudian jam kerja yang terlalu panjang. Peserta magang sering diminta bekerja melebihi jam kerja yang seharusnya dan tidak diperhitungkan lembur. Nah, ingat kawan-kawannya kalau kita pekerja, lebih dari jam kerja itu lembur dibayar. Nah, karena mereka bukan pekerja dan jamnya itu bukan jam kerja, tapi jam belajar, kelebihan itu dianggap adalah kelebihan belajar gitu aja, kurang lebih. Nah, kemudian tugas yang tidak sesuai dengan bidang studi gitu ya. Jadi dia ditempatkan tidak sesuai dengan bidang studi. Seringkali tadi disampaikan oleh Bung Taufik, kadang-kadang hanya dilibatkan untuk pengarsipan aja, bikin kopi, bersih-bersih seperti gitu deh ya. Atau dia mungkin orang teknik tapi ditempatkan di administratif dan terus. Itu yang pertama, yang kedua gini, kurang pengawasan. Nah, ini kita tahu betul lah gitu ya, sering kita alami juga. Jadi kurang pengawasan itu misalnya gini ya, perusahaan tidak memiliki izin. Jadi perusahaan yang akan menyelenggarakan pemagangan itu juga perlu punya izin. Dia perlu punya silabus belajar, dia perlu punya sarana belajar, dia perlu punya mentornya. Tadi disampaikan ya, gitu ya. Jadi perlu izin resmi. Yang kedua, tidak ada evaluasi kinerja, tidak ada sistem evaluasi yang jelas untuk mengukur kemajuan peserta magang, gitu ya. Nggak ada silabusnya, nggak ada target yang mau dicapai dalam proses belajar itu, sehingga kemajuannya pun nggak ada. Ya sebenarnya mereka ditempatkan untuk membantu produksi misalnya gitu. Nah, kemudian tiga, pemerintah kurang terlibat. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah pengawasan tenaga kerjaan ya. Mereka nggak proaktif dalam melakukan pengawasannya nih. Yang kedua. Nah, yang ketiga ini kesalahpahaman tentang status gitu. Dianggap sebagai pekerja. Banyak peserta magang diperlakukan sebagai pekerja tanpa adanya perjanjian kerja yang jelas gitu ya. Pesertanya sendiri ketika dia masuk tempat kerja menganggap dirinya adalah pekerja gitu. Walaupun sebenarnya bukan. Nah, kemudian di tempat kerja oleh perusahaan mereka pun diperlakukan sebagai pekerja gitu. Sementara perjanjian kerjanya nggak jelas gitu lah ya. Perjanjian kerjanya itu yang ada adalah perjanjian pemagangan, di mana di situ hubungannya adalah bukan hubungan antara pekerja dan pengusaha, tapi hubungan antara peserta magang dan pengusaha gitu. Oke. Keempat, nah ini kurang kesempatan berkembang juga ini terjadi dalam praktek. Tidak ada pelatihan yang memadai gitu ya, peserta magang tidak mendapat pelatihan yang cukup untuk mengembangkan keterampilan. Jadi bukan pengembangan keterampilan, tapi mereka uh, dimasukkan sebagai supporting terhadap proses produksinya. Terus juga masih ada kendala yaitu sulit mendapatkan pekerjaan setelah magang. Setelah magang gimana? Gitu. Apakah akan diterima kerja? Belum tentu juga.
gitu ya, tetap masih sulit gitu, untuk mendapat pekerjaan. Baik. Nah, ini sering jadi pertanyaan kita, apakah peserta magang dapat menjadi anggota serikat pekerja? Kita mau mengadvokasi nih gitu. Ini dulu kawan-kawan, coba nanti kita pikir lebih lanjut ya. Sebenarnya yang pertama itu peraturan tidak melarang. Kalau kita cek peraturan yang ada, itu tidak ada peraturan yang secara tertulis, eksplisit maksudnya ya, secara jelas melarang peserta magang menjadi anggota serikat. Nggak ada larangan. Nah, kita perlu lihat lagi isi perjanjian magang mereka. Kalau di dalam perjanjian magang itu disebutkan peserta magang itu mempunyai hak yang sama dengan pekerja, misalnya ada begitu ya, maka itu bisa diartikan bahwa peserta magang berhak pula menjadi anggota serikat pekerja. Gitu. Kemudian ini yang ketiga menyangkut ADART serikat pekerja. Gitu ya. Jadi serikat pekerja itu kan punya ADART-nya sendiri-sendiri yang mengatur tentang keanggotaan gitu ya. Nah, supaya dia bisa masuk menjadi anggota serikat, ADART itu memang perlu mencantumkan bahwa peserta magang bisa menjadi anggotanya gitu. Nah, dalam prakteknya ada ADART serikat pekerja yang membolehkan, ada juga yang enggak. Nah, ini alasan-alasan untuk mengajak peserta magang menjadi anggota serikat pekerja tadi. Jadi tadi seperti itu ya, ada kondisi-kondisi yang tidak baik yang mereka alami gitu dalam prakteknya, sehingga perlu diadvokasi. Sementara peran pemerintah juga nggak begitu kurang tidak proaktif, maka perlu pihak lain. Siapa nih gitu? Serikat pekerja misalnya. Lalu apa dong alasan-alasan kita untuk mengajak peserta magang menjadi anggota gitu ya? Ini yang pertama adalah perlindungan hak, ini argumentasinya. Serikat pekerja dapat memberikan perlindungan hak dari eksploitasi dan perlakuan tidak adil gitu. Nah, ini memang tugas serikat. Untuk itulah serikat pekerja ada. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Serikat pekerja dapat melakukan peningkatan kesejahteraan peserta magang, seperti kenaikan uang sakunya misalnya dinegosiasikan, memastikan mereka mendapatkan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan manajemen K3. Mereka juga mendapatkan hak-haknya terkait jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaannya, BPJS Kesehatannya gitu. Kemudian alasan lain adalah pembelajaran tentang hak-hak pekerja. Kalau mereka ada dalam serikat pekerja, maka dengan menjadi anggota serikat pekerja, peserta magang dapat belajar tentang hak-haknya sebagai pekerja gitu dan cara memperjuangkannya. Itu dia. Aku cukupkan dulu sampai di sini. Kembali ke moderator, mungkin kita akan diskusi gitu. Silakan, Bung Taufik. Oke, terima kasih Pak Nelson untuk pemaparannya mengenai permasalahan pemagangan yang ada di Indonesia. Dan kita ketahui bahwa Pak Nelson ini adalah salah satu penasihat kita juga di FSP 2KI, seperti itu untuk rekan-rekan semuanya. Ternyata complicated ya untuk masalah mengenai dengan pemagangan ini. Yang kita tahu hanya pemagangan itu biasanya untuk membantu kita dalam pelatihan kerja di perusahaan. Ternyata ada juga hak dan kewajiban dari pemagangan tersebut yang disampaikan dari Pak Nelson juga dan juga dari Bung Didin tadinya. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab mengenai permasalahan yang terjadi di pemagangan. Nah, jadi saya harap nanti untuk rekan-rekan semua yang akan melakukan tanya jawab, tolong disampaikan namanya, kemudian dari serikat mana juga gitu, dari SPA mana, biar kita lebih mengenal lebih dekat seperti itu. Dan kalau bisa untuk awalnya bisa ditampilkan juga videonya seperti itu, biar kita lebih kenal juga gitu. Oke, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kita buka. Silakan untuk rekan-rekan yang akan tanya ke Pak Nelson ataupun ke Bung Didi mengenai pemagangan ini. Terima kasih. Iya, kawan-kawan nggak harus bertanya ya, boleh juga berbeda pendapat, boleh juga berbagi informasi kalau kawan-kawan tahu ada kondisi pemagangan di tempat kita masing-masing gitu. Jadi kita sebenarnya saling berbagi informasi lah. Nah, silakan. Aku dulu ya, Bung Moderator. Ya, silakan.
Ya, silakan Bu Devi, tolong perkenalkan dirinya. Siapa bisa di open kamera dulu biar teman-teman kenal. Baru bisa setelah itu perkenalan bisa ditutup kembali kamu open kameranya. Silakan. Eh, nanti open kameranya terakhir aja lah, soalnya jaringanku lagi timbul tenggelam. Oke, siap. Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Devi Manurung. Saya dari Serikat Pekerja PT Tunggal Estate. Di pimpinan pusat saya di bidang pekerja muda. Di KPBI DPW Riau saya sebagai di divisi perempuan. Mungkin aku lebih ke sharing masa lalu kali ya, karena di tempat kerjaku saat ini tidak ada yang magang, tapi status kerja aja yang PKHL. Nah, dulu di zaman sekolah kan aku sendiri tuh anak SMK, yang mana SMK itu biasanya di kelas 2 ada istilah magang ya, atau kalau sekarang PKL, pendidikan kerja lapangan atau kerja lapangan. Pengalaman pemagangan di setiap perusahaan. Terus kan ketika kita yang mau magang, justru kita nyari tempat untuk magang. Nah, ada sebagai salah satu syarat lah untuk kelulusan anak SMK waktu itu. Tapi yang anehnya, kita bukan malah dibayar, tapi kita yang membayar tempat untuk magang. Nah, itu kan biasanya kalau magang paling sedikit 1 bulan, paling lama itu 6 bulan biasanya kalau untuk anak-anak SMK. Terus setelah saya kerja di sini, saya pernah itu satu mes dengan anak SMK yang magang kebetulan di RAPP. Nah, saya tanya magang itu seperti apa? Tahulah kalau magang, tapi mereka bilang memang kami ada dikasih uang makan, istilahnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk magang itu ya tadi kan sudah disampaikan juga regulasinya. Sebenarnya magang itu untuk pendidikan, tapi memang faktanya kita di sana itu bukan belajar, justru terjun langsung untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan tersebut gitu. Mungkin banyak yang tidak tahu anak-anak sekolah ini magang itu seperti apa, regulasi seperti apa, karena kan tidak ada pendidikan mereka mungkin di sekolah untuk seperti itu gitu. Jadi banyak mereka yang nggak tahu. Jadi ya kalau pertanyaannya, ketika kita mencari tempat magang, kita tidak tahu, tapi kita membayar tempat magang tersebut. Itu bagaimana untuk advokasinya atau penyelesaiannya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Devi. Untuk narasumber, apakah kita lanjutkan 3 pertanyaan dulu atau langsung kita jawab seperti itu? Terserah aja, terserah moderator. Oke. Ya, kita lanjut aja dulu ya. Adakah yang pertanyaan atau mau didiskusikan permasalahan yang terjadi di pemagangan di tempat Bapak Ibu bekerja seperti itu? Tadi ada pertanyaan dari Bu Devi mengenai ada pemagangan ternyata harus membayar dulu ini untuk magang nih. Ini kan aneh gitu kan, dia melakukan pelatihan kerja, tapi ternyata di tempat dia harus melakukan pembayaran sebelum melakukan pemagangan seperti itu. Nah, itu seperti apa undang-undangnya seperti itu. Nah, di tempat rekan-rekan lain apakah ada pertanyaan yang sama atau ada yang ingin ditanyakan? Kita buka dulu 3 pertanyaan. Tadi sudah dari Bu Devi, kemudian apakah ada bapak-bapak lain atau ibu lain yang akan bertanya? Nanti tambahin. Ya, silakan Pak Hamdani. Nah, kebetulan saya sendiri pernah menangani anak magang ya. Kalau aku lihat ada dua magang. Pertama magang yang memang anak-anak yang masih sekolah di PKL, sudah di SMK, kemudian anak-anak mahasiswa yang telah di lapangan. Di tempat kita di RAPP itu
Pak Jelas Gani ya? suaranya agak kurang jelas Pak. Hilang simbol gitu ya? Atau kurang dekat ya? Mana sih? Nggak jelas sih. Jangan pakai handset, Pak Pres, coba. Pak Gos, coba tidak usah pakai headset dulunya Pak. Yes. Gini. Ya, sudah oke. Oke ya. Nah, ini yang pertama Ya, sudah oke Pak. aku mau sampaikan, mungkin ya, kalau aku lihat ada dua macam ini masalah magang. Yang pertama tadi, anak-anak SMK atau anak-anak yang mahasiswa yang magang, itu praktek kerja lapangan memang dari SMK-nya atau dari kampusnya. Nah, kalau di era PP, karena aku selalu nanganin ya dari 2011 sampai hari ini masih membantu juga untuk magang ini. Yang pertama, kita bisa pastikan bahwa anak-anak magang yang di era PP itu tidak pernah kita kutip bayaran. Itu yang pertama. Namun kenyataannya pernah kejadian itu anak orang tuanya pernah datang nanya gitu ke kita, Pak, apakah di era PP itu bayar kalau magang? Saya bilang enggak. Tapi kenyataannya anak SMK itu bayar 800.000 untuk magang. Nah, waktu itu aku kontak guru-gurunya. Alasan gurunya untuk monitoring murid-muridnya. Tapi pada saat itu aku marah gitu. Tidak boleh ada pungutan kalau di era PP. Silakan magangnya di luar gitu. Karena itu nanti terindikasi ada kecurangan. Itu yang pertama. Jadi kalau mereka magang di tempat kita, memang mereka kita sesuaikan penempatannya sesuai bidang ilmu yang mereka inginkan. Gitu. Kalau dia anak teknik elektrik, kita telepon usernya di bagian apa gitu. Nah kalau di PTC itu biasa teknik kendaraan ringan. Nah kita tempatkan ke bagian alat-alat berat. Nah seperti itu dia. Kalau yang dari kampus itu misalnya ya disesuaikan. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua, ada memang dia sudah karyawan. Yang disebut magang di situ, dia sudah jadi karyawan, tapi ada durasinya selama 6 bulan. Nah fasilitasnya gimana? Yang tadi disampaikan Bung Nelson. Ada kadang gajinya tidak dibayar sesuai dengan UMK. Nah kalau yang saya ketahui seharusnya mereka itu semua fasilitas sama dengan karyawan yang baru direkrut. Mau baik itu fasilitas tempat tinggal, BPJS, kesehatan, gaji, itu rata-rata UMK. Kalau di era PP itu biasanya dilebihkan sedikit. Kita tidak pernah membayar UMK. Ya walaupun lebihnya itu hanya 50.000 gitu. Nah cuma setelah durasinya selama 6 bulan terpenuhi, mereka akan dinilai. Nah, pada saat penilaian itulah kadang sering kalau tidak memenuhi standar, mereka akan dipulangkan. Karena kontraknya memang ada penilaian di akhir pemagangannya. Nah, itu beda magang yang aku tahu, yang pernah aku alamin dan aku ikut terjun di sana. Seperti itu mungkin kawan-kawan gambarannya di era PP. Makasih mungkin. Itu aja, Bek. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pres. Mengenai pemaparannya ternyata Pak Pres ini terlibat langsung ya dalam proses pemagangan yang terjadi di lingkungan kerja Pak Pres sendiri di era PP. Ternyata ada dua, yaitu pemagangan dari sekolah untuk anak sekolahan seperti SMK dan juga mahasiswa, dan juga satu pemagangan yang internal dari pihak karyawannya sendiri seperti itu selama 6 bulan. Nah, mungkin dari Pak Nelson mengenai tadi Pak, seperti apa sih sebetulnya regulasinya? Pak Nelson atau Bung Didi, seperti apa regulasi tadi? Apakah memang ada magang itu harus kita bayarkan terlebih dahulu untuk proses pemagangan, baik itu yang tadi di internal maupun dari eksternal, seperti untuk mahasiswa ataupun SMK yang akan bekerja sebelum masuk ke dunia kerja.
Dan kemudian apakah ada regulasinya seperti itu, seperti pembayaran atau tidak, seperti itu ya Pak ya. Kemudian yang satu lagi tadi, apakah ini hanya oknum saja atau seperti apa, seperti itu kan? Karena tadi ada juga dijelaskan dari Pak Pres kita bahwasannya ternyata tidak ada, hanya beberapa orang saja menyampaikan bahwasannya harus ada pembayaran. Oke, mungkin itu saja Pak, sambil kita menunggu pertanyaan dari yang lainnya. Bisa dijelaskan Pak Nelson seperti apa? Pak Nelson atau Bung Didi? Ya, baik. Baik, makasih. Bung Didi, aku dulu atau Bung Didi dulu nih? Oke, aku dulu ya. Baik, makasih Pak Devi sama Bung Hamdani gitu ya. Aku gabungkan aja ini, karena saling melengkapi. Ya, betul kawan-kawan, magang itu memang bisa terjadi beberapa jenis gitu ya. Tadi ada dikatakan magang itu sebagai syarat untuk lulus satu pendidikan. Bisa SMK, bisa perguruan tinggi juga, ada magangnya. Gitu, untuk syarat lulus ya, satu proses belajar. Gitu. Nah, magang itu juga ada sebagai syarat untuk bisa menjadi sah dalam profesi tertentu. Jadi misalnya untuk menjadi advokat perlu magang sebagai syarat. Jadi notaris perlu magang sebagai syarat. Jadi dokter juga gitu. Jadi syarat supaya dia memenuhi syarat untuk bisa mencapai status profesi tertentu. Nah, yang ketiga tadi pemagangan adalah pemagangan yang di mana untuk peningkatan keterampilan kerjanya. Jadi pelatihan kerja gitu masuk ke dalam satu tempat kerja, di sana dia akan berproses sehingga dia lebih siap untuk melakukan pekerjaan magangnya. Nah, kita memang lebih banyak membahasnya pada bentuk yang ketiga, yaitu pelatihan kerja di tempat kerja ya untuk memperoleh keterampilan kerja. Tapi tiga-tiganya ini pun sebenarnya diatur dalam peraturan yang sama juga. Jadi gitu ya ketika dia masuk ke tempat kerja. Nah, tadi ada dikatakan oleh Bu Devi itu lebih kepada siswa SMK atau SMA yang belajar kerja gitu ya. Nah, kepada mereka juga harus dimulai dengan adanya perjanjian kerja gitu. Jadi mesti ada jelas hak dan kewajiban para pihak. Misalnya kepada mereka itu nanti mereka akan belajar apa aja gitu deh menjadi kewajibannya. Kemudian mereka akan dapat uang sakunya berapa. Terus jam kerjanya atau jam belajar ya disebut bukan jam kerja memang. Itu berapa lama gitu ya jangka waktunya. Kemudian hal terkait dengan jaminan sosialnya, perlindungan kecelakaan kerjanya misalnya BPJS-nya gitu ya, dan juga mereka mendapatkan alat-alat untuk keselamatan kerja yang sesuai dengan tempat kerjanya gitu, sama dengan tempat lain. Yang lain-lain juga begitu, mesti gitu. Nah kalau tidak demikian, bahkan dimintai uang tadi yang Bu Devi sampaikan, kalau itu diperjanjikan dalam perjanjian kerja, boleh nggak gitu? Jadi gini kawan-kawan, kalau itu ada diperjanjikan dalam perjanjian pemagangan, boleh saja, tapi kan menjadi tidak manusiawi gitu ya. Orang mau belajar untuk bisa mendapatkan satu ilmu gitu, tapi kemudian dibebani biaya untuk belajarnya lagi menjadi sangat sulit bagi dia gitu deh. Nah, apalagi kalau nggak dapat juga soal uang saku yang jelas gitu, dan kemudian juga jaminan keselamatan kerjanya maupun BPJS-nya. Nah, terus bagaimana advokasinya? Sekarang ini kita tidak bisa langsung memang mengadvokasinya sebagai serikat. Kalau secara sistem mengadvokasinya karena ini berada di dalam pengawas ketenaga kerjaan, yang bisa kita lakukan adalah mendampingi mereka, gitu ya. Kemudian mengumpulkan data yang benar, gitu, karena nggak bisa dengan persepsi aja. Nah, kemudian bersama dengan mereka melaporkannya ke pengawas ketenaga kerjaan. Nah, kelihatannya mudah gitu ya, tapi dalam praktek menjadi tidak mudah karena kita tahu yang pertama adalah pengawasnya sendiri yang memang proses di sana pun berkepanjangan lama gitu ya, mereka
Yang kedua, kawan-kawan kita peserta magang ini dia butuh gitu. Kalau dia melapor, dia malah khawatir nggak bisa magang lagi dan seterusnya. Dia juga khawatir dengan kalau dipersoalkan di tempat lembaga pendidikan yang mengutus dia ke sana gitu ya untuk kasus ini. Gitu. Jadi memang bisa dengan melaporkannya. Ya barangkali kita coba juga melaporkan dengan anonim, mungkin kita perlu upayakan juga gitu. Anonim itu maksudnya kita kumpulkan datanya dan sebagainya, nama mereka masih kita simpan dulu, identitas kita, tapi kita bawa ke pengawas tenaga kerjaan dengan pressure, tekanan dari serikat pekerja gitu ya. Itu karena kalau mereka langsung secara pribadi memang sulit, mereka tidak tergabung dalam serikat. Nah, tadi ada disampaikan Bung Hamdani, sejalan memang, kalau tadi di RAPP tadi dikatakan seperti itu artinya eh, sudah bagus di sistemnya gitu, ada direkrut, ada perjanjiannya, mereka diberikan upah atau uang saku gitu ya. Memang kadang-kadang kita sebutnya upah, tapi dalam hal ini disebutnya memang uang saku yang jumlahnya juga di atas upah minimum, itu bagus gitu. Nah, kemudian mereka juga ditempatkan di tempat yang sesuai dengan pendidikannya. Mereka juga ada evaluasi belajarnya gitu, sehingga ketahuan pertumbuhannya, ya nggak memenuhi target atau nggak mampu, akhirnya dikembalikan lagi ke lembaga pengutusnya gitu. Nah, diberikan K3 juga gitu ya, dan ada perlindungan jaminan sosialnya, itu bagus gitu. Nah, tapi kemudian bisa aja muncul ekses di lapangan yang bisa jadi karena ketidakmengertian gitu, sehingga ada yang melakukan pungutan, tapi setelah dikoreksi diperbaiki gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk kita, bentuk advokasi kita. Kalau kita melihat ada yang nggak bagus, kita mula-mula langsung melakukan pengumpulan data dan melakukan komunikasi dengan pengusaha di tempat kerja kita untuk melakukan perbaikan. Jadi siapa tahu mereka juga karena tidak mengerti gitu ya. Jadi kita kasih tahu gitu deh. Itu dari aku, kawan-kawan. Dari segi regulasi, sepertinya baik gitulah regulasi ini, karena memberikan kesempatan untuk belajar. Tapi dari segi praktek memang bisa terjadi penyalahgunaan. Nah, itulah diperlukan ada peran kita untuk memperbaiki, juga kita mendorong pengawas untuk melakukan pengawasan. Aku sendiri bersama dengan kawan-kawan GSPB waktu itu pernah melakukan advokasi atas hal ini, yang kondisinya begini di Bekasi ya. Mereka sudah diterima sebagai karyawan kontrak di satu perusahaan garmen. Itu sekitar katakanlah jumlahnya 200 orang ya, kontrak. Kemudian muncul peraturan pemagangan ini, di mana waktu itu di peraturan yang lama itu boleh 25% ya kalau dari total jumlah karyawan. Sekarang 20% dari total jumlah karyawan. Nah, mereka statusnya karyawan kontrak. 3 tahun malah. Bahkan ada yang sudah diperpanjang beberapa kali, sehingga pengalamannya sudah ada yang 7 tahun, 8 tahun kontrak perpanjang. Nah, ada peraturan pemagangan ini, kontrak mereka nggak diperpanjang, di stop. Akhirnya mereka berhenti. Tapi kemudian perusahaan membuka rekrut, silakan mendaftar sebagai peserta magang. Nah, karena mereka butuh kerja, akhirnya mendaftar lagi mereka sebagian sebagai peserta magang. Ya, upahnya jadi berkurang ya. Kalau dulu sudah agak tinggi, mungkin 4 juta, 5 jutaan, sekarang kembali bahkan di bawah upah minimum. Statusnya malah turun, kalau dulu dia sudah karyawan, walau kontrak, sekarang jadi magang. Tapi itu pun diterima. Waktu itu kami mencoba advokasi itu, dan kemudian bertemu dengan pengawas tenaga kerjaan di Kemnaker, tapi Kemnaker itu bilangnya gini, kawan-kawan, apa yang salah dengan situasi ini, katanya. Ya salah lah Pak, dulu mereka karyawan, pekerja, sekarang mereka jadi peserta magang, kan gitu. Iya, tapi apa yang salah dari segi peraturan? Katanya. Coba lihat, mereka itu pekerja statusnya PKWT, kontrak. Kontraknya sudah habis. Begitu kontraknya habis, maka hubungan hukumnya sudah selesai. Nah, sekarang mereka bersepakat masuk ke dalam hubungan hukum yang baru, namanya perjanjian pemagangan. Membuat hubungan hukum yang baru. Gitu. Lalu apa yang salah? Nah, itu dia kan. Secara hukum, secara norma gitu ya, secara formal, tidak salah memang. Tapi dalam praktek, sebenarnya itu adalah bentuk eksploitasi. Kita bisa bayangkan orang yang sudah 7 tahun, 8 tahun kerja, berubah statusnya jadi peserta magang, upahnya berkurang, menjadi uang saku, dan pekerjaannya sama.
gitu dengan yang sebelum. Nah, itu terjadi dalam praktek juga. Itu ekses-ekses yang perlu kita advokasi. Itu dulu dari aku, kembali dulu ke moderator. Oke, terima kasih Pak Nelson atas pemaparannya mengenai tadi bahwasannya regulasinya ada gitu, regulasinya. Tapi tergantung dari perjanjian di awal seperti apa mengenai tadi uang sakunya, jam belajarnya, ataupun jam kerjanya, kemudian tadi jaminan sosialnya, dan juga dari penanganannya seperti apa penjaminannya. Nah, dari Bung Didi sendiri, apakah ada tambahan dari regulasinya ataupun ada yang mau ditambahkan? Ya, izin terima kasih ya Bung Topik ya. Terkait pertanyaan Bu Depi tadi ya mengenai pelajar SMK ataupun mahasiswa ya saya kategorikan ya yang magang ya di saya lebih apa ya lebih menyoroti bahwa yang diatur dalam Kemenaker itu adalah pencari kerja ya. Yang kedua adalah pekerja yang akan meningkatkan kompetensinya ya. Jadi dalam artian kategori yang disampaikan pelajar ataupun SMA ataupun mahasiswa yang ikut magang menurut saya tidak termasuk di apa ya di aturan yang dari Kemenaker ini ya. Nah ini apakah aturan regulasi dari Dignas ya itu yang mungkin bisa saya jawab ya. Tapi kalau terkait yang Pak Hamdani tadi ya bahwa ada karyawan yang 6 bulan terus tidak lanjutkan itu mungkin kategori yang termasuk dalam cari kerja tadi ya, di mana dia dimasukkan dalam program magang di di perusahaan RPP ya, tapi cuman perjanjian magang cuman berlangsung 6 bulan ya. Jadi untuk dilanjutkan atau diangkat menjadi pekerja di RPP tidak dilanjutkan. Itu aja Bung Topik. Terima kasih Bung Topik. Oke. Terima kasih Bung Deddy. Bahasa tadi lebih banyak berarti dari regulasi yang disampaikan tadi itu lebih banyak mengarah kepada karyawan yang akan melakukan pemagangan itu yang akan untuk peningkatan kompetensinya dan juga dia merangkap menjadi karyawan tetap seperti itu berarti ya Bung Deddy ya. Lebih banyak regulasi yang mengenai itu. Ya, gitu. Isinya seperti itu. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada sharing ataupun ada permasalahan yang terjadi mengenai pemagangan ataupun ada hal yang lain yang akan disampaikan seperti mengenai pemagangan atau juga nih ada nih kayak gitu saya kan namanya adanya prosesnya acting seperti itu kan acting ataupun dia masa probation. Nah, itu apakah sama seperti pemagangan atau enggak gitu kan? Masalah ya tempat kami kan probation masa sebelum dia menjadi karyawannya ada masa probation 3 bulan. Apakah sama ataukah dia masalah acting dia menaikkan levelnya ke atas itu biasanya acting itu selama 6 bulan atau 1 bulan setahun 6 bulan ataupun 3 bulan. Nah itu apakah sama sebetulnya? Mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan terkait hal tersebut terkait pemagangan. Izin saya Bung Ya silakan Pak. Ya silakan Pak Jul. Izin moderator. Silakan. Ya silakan Pak. Ya silakan terima Pak kasih Jul. Bung moderator, ya kawan-kawan semua. Ya terima kasih Bung moderator, Bung Taufik, kawan-kawan semua. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Arifin dari Perawang. Pertama, saya mau memperjelas yang disampaikan Bung Didi tadi, karena mungkin entah karena sinyal saya yang hilang-hilang timbul ini, entah bagaimana, tapi bisa dikoreksi lah nanti ya. Tapi jelas kan Bung, suaranya kan Bung? Jelas dan jelas Bung Didi. Jelas ya. Begini, tadi Bung Didi menyampaikan di slide ya, itu memang untuk aturan pemagangan itu kan memang sudah ada di
Undang-Undang nomor 13 ya. Cuma saya melihat ya, tidak ada ditampilkan di sana tentang Permenaker nomor 36 tahun 2016. Itu pertanyaan saya pertama. Apakah Permenaker nomor 36 tahun 2016 itu, ya kan, berbeda dengan Permenaker nomor 6 tahun 2020? Itu yang pertama. Karena saat pembakuan ya Permenaker nomor 36 tahun 2016 ini tentang pemagangan, itu kan sudah banyak terjadi perdebatan-perdebatan ya di beberapa serikat saya lihat ya. Cuma ada direvisi, ya itulah dengan Permenaker nomor 6 tahun 2020 sekarang. Makanya saya pernah soundingkan juga di grup tentang pemagangan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pun melihat tadi apa yang disampaikan Pak Pres ya. Itu saya melihatnya kalau seperti itu kondisi di lapangan, itu memang sudah bagus. Artinya mungkin status pekerjaan saja yang dimulai dari pemagangan. Kalau saya melihat seperti itu, kalau memang dia sudah UMK. Tapi yang kondisi kita, kalau saya melihat beberapa bulan ini di Perawang ya, di KPP, itu pemagangan memang seperti yang diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2020, di mana mereka mendapatkan uang saku, ya kan, yang nominalnya di bawah UMK, Jadi di sini saya melihat ya, kalau tadi Bung Nelson melihat ada eksploitasi ya, dan saya memang sangat sepakat dengan itu. Kenapa? Karena dari slide itu pun kita harus lihat juga tujuan dari pemagangan ini, ya, tujuan dari pemagangan. Itu kan di Permenaker nomor 6 tahun 2020 itu kan jelas. Bahwasanya tujuannya pertama itu supaya mereka bisa bekerja di tempat pemagangan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi supaya mereka bisa bekerja di tempat lain dengan sudah punya bergaining kan mereka. Yang ketiga mungkin untuk mendapatkan atau membuka usaha baru. Tapi kalau kita melihat kondisi di lapangan ini dalam skop Perawang lah saya melihat. Skop Perawang saya melihat. Dengan kondisi seperti itu, dengan adanya pemagangan dimasukkan ke semua sektor, ya, semua sektor. Jadi apa yang disampaikan Bung Nelson tadi, di tataran pelaksanaannya ini, saya melihat banyak sekali yang harus dibenahi, Kompetensi, ya kan, oke lah kompetensi. Mungkin di bagian engineering, mungkin ada kompetensi di situ. Tetapi kalau bagian ini sangat penting saya lihat kompetensinya. Walaupun ada kompetensi di situ, kan begitu. Jadi pertanyaan saya itu, dengan kondisi sekarang ini, ya, baik Bung Didi atau Bung Nelson bisa menjawabnya nanti atau kawan-kawan semua. Saat ini kan peran, ya, yang berperan di sana itu pertama HRD, yang kedua Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana peran serikat itu nanti? Apakah bisa, walaupun Bung Nelson sudah menyinggung, apakah bisa kita sedikit mengintervensi? Contoh kita mengarahkan ke HRD itu di bagian mana saja yang boleh dilakukan pemagangan. Nah, itu contohnya. Dan kita harus tahu, saya sampai sekarang belum bisa saya akan sampaikan. Untuk BPJS TK-nya ini, kalau saya, asumsi saya ini BPJS TK bukan penerima upah. Tapi beberapa hari ini akan saya cari apakah BPJS-nya bukan penerima upah atau penerima upah. Itu saja dulu, Bung. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ivin. 3 pertanyaan ini ya. Yang pertama tadi mengenai apakah sama tentang
pemagangan yang di Permenaker nomor 36 tahun 2016 dengan Permen nomor 6 tahun 2020. Kemudian yang di KPP juga ada, apakah pemagangan itu sama? Kemudian yang terakhir tadi apa, Pak? Ya, kan sekarang yang terlibat ya, ini Perawang ya, ini yang di Perawang. Saya melihat ya, belum ada keterlibatan serikat di sana. Karena di sana itu kan yang prosedurnya saya sudah tanya, ya. Rekrutmen dari HRD, setelah itu diserahkan kepada job training. Itu yang kita di sini ya. Jadi yang job training menyerahkan kepada user. Jadi di sini saya melihat ada beberapa peserta magang itu yang ditempatkan untuk mengisi kekosongan posisi. Contoh ini, di saat sebuah user itu kekurangan pekerja mungkin 8 atau 10 orang, yang dimasukkan kan pencari kerja, tenaga kerja yang dimasukkan. Kondisi sekarang saya melihat malah pemagangan yang dimasukkan, gitu. Jadi kedepannya bisa nggak semua mereka itu mengarahkan itu ya. Ini bisa tempatnya. Oke, terima kasih Pak Arifin. Ya, moderator, izin. Ya, silakan Pak. Saya hanya itu tadi hilang-hilang suaranya. Ya, silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Ya. Malam. Itu Opung. pemagangan ya. Ya, silakan Opung. Silakan. Ya. Bisa dengar? Ya, dengar Opung, dengar. Baik, selamat malam semuanya para pejuang-pejuang. Pemagangan dengan proses dalam belajar ya. Artinya masih SMK, kuliah, lain-lain sebagainya. Saya kira itu ya memang SMK sekarang itu diminta 6 bulan dia. Tapi yang sebelum-sebelumnya 3 bulan. Perusahaan justru sebenarnya jadi beban juga menerima mereka pemagangan ini. Karena dia harus diberikan fasilitas paling tidak makan, pakai keselamatan kerja, sepatu, helm ya. Kalau nanti dibebankan kepada mahasiswa itu berat juga biayanya. Nah, itu juga menjadi dilema juga di pihak manajemen menerima orang-orang magang yang sedang dalam proses pendidikan. Oke, itu yang lain hal. Di PT TEL juga ada pemagangan 6 bulan bila dianggap memenuhi kompetensi dinaikkan lagi. Nah, ini juga menjadi rebutan pencari kerja, ya, menjadi rebutan. Sekalipun itu dia bukan dia bilang upah, tapi berupa ada insentif. Ini juga menjadi rebutan, bahkan juga menjadi para orang-orang yang bekerja di perusahaan itu sampai memaksakan diri untuk diterima keluarganya, apanya biar ikut magang gitu. Tapi kalau saya melihat kemarin itu yang pemagangan itu memang dalam aturan itu kan untuk menambah ilmu kompetensi biar bisa dapat bekerja di perusahaan lain.
Tapi kalau yang peserta ini justru berharap dia bisa bekerja di perusahaan itu ya. Jadi pemagangan itu saya bilang ya pemagangan PHP lah. Jadi sekarang ini terakhir dihentikan tuh. Ini menimbulkan konflik ya karena itu. Jadi kalau saya melihat kebutuhan eh, kebutuhan untuk bekerja itu terlampau tinggi. Jadi apa namanya tenaga kerja yang tersedia di luar itu banyak sekali gitu ingin kerja. Kita lihat aja untuk shutdown aja selama 10 hari itu yang dibutuhkan 100 orang, yang mendaftar 600. Nah, untuk menanganinya aja pusing ini. Siapa yang diterima, siapa yang tidak diterima ya kan. Jadi apa yang bilang Pak Nelson antara kebutuhan bekerja dan ya menerapkan aturan-aturan pekerjaan. Ini memang menjadi dilema. Ketika mereka nanti kita minta untuk diproses, mereka ya nggak mau. Kami nggak peduli tuh, yang penting kami bisa jadi magang, moga-moga jadi karyawan. Kira-kira itu yang terjadi di lapangan. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam Opung, terima kasih Opung untuk pemaparannya mengenai tadi ternyata memang itu ya pemagangan itu jadi salah satu alternatif apabila tidak kita bekerja ataupun tidak dapat pekerjaan, jadi pemagangannya adalah solusinya, alternatifnya yang terjadi di PT. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Zul, mohon bisa untuk narasumber untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai tadi Permenaker nomor 36 tahun 2016, apakah sama dengan nomor 6 tahun 2020? Kemudian di KPU sendiri itu ada lowongan pekerjaan gitu, banyak pekerjaan, tapi ternyata itu diisi oleh orang pemagangan gitu, pemagangan sendiri, karena itulah salah satu mungkin dari sisi pengusaha bahwasanya pemagangan ini kan tidak perlu adanya uang perjanjian kerja yang lebih kompleks, sudah jaminan tidak lebih optimal seperti itu. Dan terakhir dari Pak Opung sendiri menyatakan bahwasannya pemagangan itu jadi salah satu alternatif gitu. Apabila terjadi ya udah, yang penting saya kerja di pemagangan dulu, nanti kemudian bisa jadi pegawai tetap seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Pak Nelson atau Bung Didi mengenai hal-hal tadi. Iya, aku dulu ya Bung Didi ya, nanti gantian ya. Iya, baik. Tentang perbedaan dua regulasi tadi ya, nomor 36 sama yang terakhir sekarang nomor 6 ya tahun 2020. Sebenarnya aku sendiri juga baru baca yang terbaru tuh nomor 6 dari 2020-nya dari Bung Jularipin. Dia kirimkan, jadi dibaca-baca gitu ya. Terima kasih, Bung. Aku melihat sih, ya sependek yang aku pahami gitu ya, perubahannya tidak signifikan menurut aku soal terkait dengan kesejahteraan dan perlindungannya itu sama, tapi ada perbedaan tentang jumlah. Kalau dulu itu boleh sampai 25% dari jumlah pekerja di perusahaan, sekarang 20% gitu. Nah, sekarang juga kelihatannya ada peningkatan di soal pengawasannya. Perjanjian pemagangan itu kalau sekarang juga harus diberitahukan tuh ke disnaker setempat gitu. Jadi ada pengawasannya untuk itu. Di sisi di sisi Permenaker tentang pemagangan hanya seperti itu sih. Selebihnya hampir sama kok. Definisi jam belajar, ya tempat kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial gitu, uang saku gitu. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau Bung Jul mungkin sudah lebih dalam gitu, memang melihat ada perbedaan yang signifikan, tolong disampaikan juga, ya, kita sama-sama belajar. Nah, kemudian tadi ada, oh ya, Bung Jul mau bicara? Baik, aku teruskan dulu ya.
Iya, Bung iya. Jul. Kalau Bung, Ya, Pak Jul Arifin ada yang mau nomor 6 disampaikan? ya, yang nomor 36 pun belum baca sebetulnya. Tapi kalau pengawasan itu kan ini kalau ya, Oke. Bung Jul, ya, suaranya Bung. putus-putus, Bung. Oke. Iya, Bung. Iya. Oke, nggak apa-apa. Aku teruskan dulu ya. Bung Jul juga Ini. belum baca yang lamanya. Aku justru berangkat banyak dari yang lama, tapi kemudian setelah dapat yang informasi yang baru, menyesuaikan dengan yang baru. Aku lihat nggak begitu ada perbedaan deh. Gitu ya. Ada perbedaan Oke, angka-angka siap. sedikit soal waktu. Soal Ya, jumlah. cuma di sini ya berarti ada pengawasan kan, Bung? Berarti yang di nomor 20 yang nomor 6 ini kan ada pengawasan kan? Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya sekarang keterlibatan itu pertama kasus naker, yang kedua HRD kan begitu. Jadi di sini saya melihat ya fakta di lapangan itu. Nah, tapi itu nanti bisa dikoreksi juga, Bung. Di saat mereka bisa disesuaikan dengan pekerjaan shift seperti ada yang saya kirim ke Bung itu tentang perjanjian magang ya. Ada di salah satu pasalnya itu saya melihat bahwasanya yang boleh masuk shift 3 itu pertama umur 18 tahun. Yang kedua disediakan transport dan makan. Apakah itu ya? Apakah pasal itu ya bisa udah mengakomodir tentang uang saku atau memang harus ada lagi uang saku, ada transport dan ada uang makan. Nah, itu tambahannya, Bung. Itu saja kalau saya melihat yang nomor 2020 menurut kondisi di lapangan sekarang. Ya, baik. Ya, betul. Jadi kalau dia ditempatkan dalam shift, maka dia juga harus mendapatkan ketentuan shift ya, termasuk pudingnya gitu. Kemudian tunjangan shift-nya. Nah, hal-hal seperti itu harus masuk di dalam perjanjian pemagangannya. Mesti dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan, jadi nggak dapat. Ya, Jadi perjanjian pemagangannya memang penting. kalau Nah, itu enggak masuk. Bung, sorry Bung, apa putus-putus jadi nggak ketangkap. Ini sudah mengatur poinnya. Putus, Bung Jul, suaranya putus-putus. Ya, Bung Jul, selesaikan dulu Pak Nelson, baru nanti ditanggapi ya. Oke, silakan Bung Jul. Pak Jul Arifin, kita langsung aja ke Pak Nelson dulu pemaparannya. Nanti yang timbul nih jaringan Pak Jul, silakan Pak Nel, dilanjut kembali Pak Nel. Oke, Bung Julnya terputus ya. Ya sebenarnya ini banyak pertanyaan yang dari Bung Jul. Oke, skip dulu ya. Tadi ada yang disampaikan oleh Bung Mangitar gitu. Memang ada dilema, bukan dilema lah. Memang kondisi objektifnya banyak orang yang butuh kerja, banyak yang nganggur ya kan. Banyak juga orang lulusan-lulusan sekolah yang sudah menjadi angkatan kerja dan mau bekerja gitu. Nah, jumlahnya ini memang berlebih, makanya disebut pengangguran kita banyak. Nah, mereka ingin masuk ke tempat kerja gitu deh. Nah, apapun situasinya mereka masuk. Disebut peserta magang, terima. Yang penting masuk dulu, dapat dulu, begawe dulu istilahnya kalau orang Sumsel sana bilang. Kan gitu. Bagaimana dengan jaminan sosial? Nggak peduli. Bagaimana dengan upah? Berapa aja gitu deh ya. Bagaimana dengan keselamatan berapa aja gitu. Nah, berusaha untuk gitu. Nah, sementara di tempat kerja itu juga memerlukan tenaga yang terampil atau bisa dididik terampil. Tapi begini, sekalipun ada kebutuhan seperti tadi, perusahaan tetap harus menerima. Itu menurut aku. Pertama itu adalah tanggung jawab sosialnya perusahaan. Tanggung jawab sosialnya tuh. Jadi mesti diakomodir sesuai dengan regulasinya. Yang kedua, sekalipun banyak yang butuh, kalau kamu nggak mau, yang lain sudah banyak yang ngantri, katanya gitu. Sekalipun keadaannya begitu, yang diterima tidak boleh tereksploitasi, tidak boleh terkurangi hak-haknya. Nggak boleh. Kalau itu dilakukan, dia melanggar.
Nah, disinilah perlunya peran pengawas memang. Akhirnya kita mesti meletakkan itu kepada peran negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja, kan gitu ya. Dalam hal ini lebih lanjut lagi adalah pengawas tenaga kerjaan. Nah, itu dia. Tapi kita pun sebagai serikat bisa melakukan partisipasi untuk mengawasi itu supaya mereka nggak jadi korban eksploitasi. Seperti tadi yang antara lain kita bisa melaporkan, juga seperti yang dilakukan oleh Bung Hamdani, mengkomunikasikan dengan pihak perusahaannya gitu ya, untuk perbaikannya. Mereka nggak boleh dieksploitasi gitu deh. Kalau itu dikatakan keberadaan para magang ini menjadi beban perusahaan, nggak juga gitu. Perusahaan, apalagi perusahaan besar, itu punya sistem untuk mengelola orang, baik mengelola pekerjanya maupun peserta magangnya. Punya sistem, punya dana, punya peralatan, punya orang-orang. Jadi nggak susah itu bagi mereka. Bahkan kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Bung Ican tadi di dalam chatnya, dalam praktek mereka itu bahkan disuruh kerja untuk menghasilkan produksi gitu, tapi nggak dibayar upahnya, gitu deh ya. Memang kebanyakan begitu juga. Nah, banyak gitu. Jadi kita harus dorong juga perusahaan untuk menerima peserta magang karena banyak yang butuh, tapi itu harus dilaksanakan sesuai dengan regulasinya. Kita harus bantu itu juga gitu karena banyak yang butuh gitu ya. Baik kawan-kawan, aku sendiri melihat di tempat kita ya, salah satunya mungkin di PT Tel gitu, melihat berdasarkan informasi di media tentang rekrutmen peserta magang. Ada kurang lebih seperti ini ya, saya ingat aku kurang lebih seperti ini. PT Tanjung Ini Lestari gitu lah. Misalnya ini ya contoh aja, membutuhkan pekerja magang untuk ditempatkan di bagian elektrik, ya di bagiannya Bung Maminter. Nah, pertama katanya, syaratnya S1, sarjana elektronik S1. Yang kedua masih muda, setelah umurnya ya, paling tinggi 30 tahun. Yang ketiga, berpengalaman selama 3 tahun. Gitu. Ada juga yang berpengalaman selama 5 tahun. Tulisnya. Nah, seperti itu syarat untuk peserta magang. Nah, kalau menurut kawan-kawan ada yang aneh nggak di dalam syarat ini? Kembali ke per definisi, ini adalah pelatihan kerja. Gitu. Dan juga bisa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka jenjang karir berikutnya. Nah, tapi ini mau diterima dari nol, dari luar, untuk jadi peserta magang. Syarat yang mengganggu aku, terus terang aku sampaikan, ada S1, elektronik, dan berpengalaman 3-5 tahun. Untuk apa lagi mereka diterima sebagai peserta magang, kalau itu syaratnya, gitu ya. Ini juga ada potensi eksploitasi. Potensi, aku bilang, ya ayo kita dalami. Itu dulu, Bung Jul belum masuk, jadi aku nggak jawab yang ditanyakan, tapi ada yang sedikit menggelitik yang disampaikan Bung Taufik. Bagaimana dengan masa percobaan 6 bulan? 3 bulan katanya ya, masa percobaan, apakah ini masuk kategori magang? Kemudian bagaimana dengan acting periode acting? Periode acting itu aku artikan periode menjabat pada jabatan lebih tinggi, tapi itu masih dicobakan dulu, ya biasanya 6 bulan. Nah ini berbeda Bung Taufik. Kalau dia masa percobaan atau probation period yang kita sebut, itu adalah untuk pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karyawan tetap ya. Maka itu dibolehkan ada masa percobaan 3 bulan. Jadi berbeda. Nah, kalau tadi acting period, itu juga dia adalah pekerja yang mau ditempatkan ke posisi yang lebih tinggi, sehingga dia dicobakan dulu di posisi yang lebih tinggi selama 6 bulan. Itu boleh sebagai latihan kerja di posisi yang lebih tinggi. Itu biasanya gitu, gajinya tetap belum masuk ke gaji yang lebih tinggi tadi gitu ya, sampai batas waktu acting period, yaitu berakhir dilakukan evaluasi. Nah itu memang berbeda. Baik kawan-kawan, tadi kita ada ngomongin yang namanya magang dalam hubungannya dengan pelatihan bagi adik-adik kita gitu yang SMK gitu ya, yang dari sekolah dia ada kurikulumnya harus magang. Nah, itu satu hal. Kemudian juga
ada magang untuk mencapai profesi tertentu gitu ya, misalnya mau jadi dokter, menjadi advokat, itu satu hal juga. Tapi ada magang, pelatihan kerja untuk bersiap masuk ke dunia kerja gitu. Nah, ini satu hal. Kita lebih banyak memang sekarang membahasnya, fokus kita adalah pada bentuk yang ketiga tadi. Gitu. Ya, tapi potensi eksploitasi memang terjadi dalam praktek gitulah ya, karena orang butuh kerja tadi itu ya, dia mau ngerjakan apa aja. Bahkan kalau menyinggung apa yang disampaikan Bung Jul, direkrut sebagai peserta magang, tapi ditempatkan ke dalam bagian proses produksi untuk menghasilkan produksi. Nah, itu sebenarnya nggak tepat. Gitu. Kalau yang seperti gitu ya rekrutlah pekerja biasa, kan banyak yang nganggur juga. Rekrutlah dia sebagai pekerja, kan akad pekerja. Itu sih. Itu dulu, Bung Taufik. Oke, terima kasih Pak Nelson. Dari Bung Didi ada tambahan mengenai regulasi dan juga ada yang tadi Pak. Apakah ada tambahan? Lanjut dulu, Bung Taufik. Mungkin aku mau nambahin sedikit, Bung Topik. Ya, silakan Pak Hamdani. Iya, aku cenderung kepada kategori yang ketiga tadi. Jadi eksploitasi itu lebih banyak di sana, terlihat di lapangan. Ya, contoh ya, misalnya tadi perusahaan kita misalnya sudah membuat satu perjanjian atau satu regulasi untuk menampung para pengangguran ya. Biasanya itu yang sudah tamat-tamat sekolah. Mau masuk kerja begitu banyak sehingga kita kuotanya terbatas, kemudian dibuat durasi 6 bulan. Nah, di sana ada perjanjian, mereka ini tidak boleh lembur, tidak boleh kerja di tempat-tempat yang berbahaya, area-area seperti kimia, chemical gitu. Ada yang khusus mereka nih. Nah, namun mereka ini kan di akhir periodenya akan dinilai. Nah, perkara nilai inilah kesempatan orang mengeksploitasi tenaga kerja tersebut. Dan itu banyak dilakukan justru oleh karyawan-karyawan kita sendiri. Nah, ini yang pernah kedapatan sama aku gitu. Jadi ketika orang itu mengadu, aku telepon supervisornya, itu tidak boleh dilakukan. Karena memang sudah ada perjanjiannya di perusahaan kita. Mereka itu magang selama 6 bulan dengan fasilitas penuh sama seperti yang diterima oleh karyawan. Gitu, baik safety-nya, mesnya, perumahan, kesejahteraannya semua sama. Cuma waktunya saja yang hanya dibatasi 6 bulan kemudian dinilai. Nah, kata-kata nilai inilah yang membuat kadang kedua belah pihak karyawan kita yang sudah karyawan kadang mengeksploitasi mereka untuk membantu pekerjaan kita. Justru mereka lebih berat dikasih kerjanya dengan ancaman kalau tidak mau kerja maka nilai kau nanti di akhir tahun akan rendah. Nah, si pihak karyawan yang anak magang justru karena ingin bekerja menjadi karyawan tetap, mereka merasa ketakutan, merasa tertekan, apapun akan dikerjakan, seperti kata Bung Nelson tadi. Nah, justru di sinilah aku berharap sebenarnya kita-kita yang berada di serikat pekerja, ya memang inilah fungsi dan tugas kita untuk mengawasin. Kalau dari sisi perusahaan, ya RAPP yang aku tahu itu sudah menjalankan. Justru di lapangan yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Ya baik supervisornya, supertendennya gitu. Leader yang ada di lapangan. Nah, karena beberapa kawan kemarin ya mereka mengadu gitu, kenapa kami jadi seperti ini. Nah, itulah fungsi kita sebenarnya walaupun tadi kata Bung Nelson mungkin secara serikat kita belum bisa memasukkan dia, tapi kita bisa menegur, menyampaikan kepada kawan-kawan kita tersebut untuk tidak melakukan eksploitasi. Nah, mungkin itu tambahannya Bung Topik ya. Jadi lebih banyak di sana itu kejadiannya. Mereka dilakukan eksploitasi itu, ditekan gara-gara nilai di akhir periodenya.
Gitu kira-kira tambahannya. Iya. Baik. Ya. Izin. Oke, terima kasih Pak Hamdani. Izin Tadi ada Bung Taufik. Pak. Ya, silakan Pak Bung Erham. Baik, Bung. Terima kasih, Bung Taufik. Langsung aja. Ini pemagangan sebenarnya yang ada pertama kali di pikiran saya, ini PKL gitu kan. PKL dari sekolah, dari kampus, sama gitu kan. Tapi sudah saya baca, ini tadi yang di slide dari Bung Didi, Permen nomor 6 2020. Jadi saya jadi berpikir lagi nih, PKL sama pemagangan sama atau tidak gitu kan? Atau regulasi-regulasi ini berlaku atas dasar definisi ini atau tidak gitu? Boleh diskusi sebentar nih, coba saya mungkin apa saya yang belum paham dengan definisi pemagangan ini, coba saya bacakan sebentar, Bung Topik, izin sebentar. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi. Jadi lembaga ini nampaknya definisi ini lembaga yang bekerja sama-sama perusahaan atau seperti apa gitu kan, yang berkompetensi di perusahaan dalam menguasai keterampilan dan keahlian tertentu. Itu definisi di Permen nomor 6 2020. Jadi itu tadi saya berpikir ulang lagi, ini PKL sama atau tidak sama pemagangan gitu kan. Jadi kalau definisi ini sebagai pemagangan, ini saya mengalami nih, ada keponaan di sini. Jadi dia tamat SMK, ikut magang di sini, tapi melalui Disnaker gitu kan, melalui Disnaker mungkin komunikasi atau kerjasama Disnaker sama HRD, Disnaker mencari orang untuk magang di Lontar gitu ya. Lontar termasuklah keponaan saya selama 3 bulan. Sudah 3 bulan, memang setiap bulan mereka dikasih uang saku 1 juta. Saya ingat dia kasih tahu saya dapat nih Pak Ete kata dia kan, dapat 1 juta dikasih. Tapi dia di situ kerja, kalau bahasa kita tuh sebagai kenek gitu, pembantunya karyawan ini tadi untuk ambil kunci, untuk ini. Tapi dia tidak dimasukkan yang hal-hal yang berat. Dalam safety pun dia dikasih sepatu, dikasih baju gitu kan. Jadi saya itu tadi dari definisi ini, apa lembaga-lembaga yang bekerja sama-sama perusahaan baru berlaku regulasi-regulasi tentang uang saku, tentang BPJS-nya atau tidak gitu kan. Itu mungkin yang jadi diskusi atau pertanyaan kita, Bung Topik, terkait ini. Betul, ini selama ini belum ada dibahas nih di serikat tentang pemagangan ini. Kecolongan atau memang kita kurang perhatian, ini ternyata sangat penting sekali dengan kawan-kawan yang magang di perusahaan ini kan, mengenai melindungi hak-hak mereka. Mungkin terjadi eksploitasi atau pelecehan seksual. Mungkin nanti kita diskusikan di serikat. Mungkin kalau pandangan saya atau pendapat saya, nanti sama-sama kawan-kawan serikat, data-data yang magang ini memang kita tidak dapat di serikat gitu. Mungkin pintu masuknya nanti dari ini untuk melindungi hak-hak kawan-kawan yang magang ini, kita coba komunikasikan untuk caranya bagaimana mendapat jumlah-jumlah berapa yang magang di perusahaan kita. Mungkin itu, Bung Topik. Terima kasih. Terima kasih Bung Erham. Untuk Pak Anderson ada pertanyaan Pak dari Pak Erham tadi, apakah sama PKL itu dengan magang?
Kemudian juga ada pertanyaan juga dari Pak Pandu nih di chat tadi mengenai dia anak magang namun tidak mendapatkan uang saku juga gitu Pak Nen. Saya di apa Pak Nen? Ya, ya makasih. Nah, Bung, inilah hebatnya teknologi gitu ya. Aku sendiri mula-mula nggak tahu jawabannya nih, tapi tadi untung Bung Erham agak panjang bicaranya, jadi sempat searching di Google sama dia. Ya, jadi berbeda. PKL dengan magang sebagai pelatihan kerja berbeda. Ada tujuan yang sama untuk mengalami pengalaman di tempat kerja gitu ya, tapi berbeda. Jadi kalau untuk yang PKL aku bacakan itu peraturannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2020 gitu. Itu yang PKL itu. Nah, isinya seperti apa aku pun nggak tahu. Nah, kalau dia magang dalam artian sebagai syarat untuk memasuki profesi tertentu, notaris, dokter, sebagainya, itu juga diatur oleh lembaga profesinya. Gitu ya. Oleh lembaga profesi syarat-syaratnya. Misalnya notaris, ada syarat magang, silabus magang, ketentuan magang yang mereka atur sendiri juga. Nah, yang kita bicarakan ini memang magang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pelatihan gitu, sebagai pelatihan kerja untuk pencari kerja dan juga bagi pekerja dalam rangka peningkatan kompetensinya. Gitu. Jadi memang dia berbeda. Nah, untuk kawan Pandu, kita belum kenal ya, tapi terima kasih tadi itu disampaikan. Memang belum begitu jelas bagi aku ini Bung Pandu dalam hubungannya dengan tadi ada yang tanya nih Bung Hamdani, maksudnya anak magang ini anak magang untuk bekerja atau anak magang sebagai syarat lulus lulus SMK atau kuliah katanya. Betul. Jawabannya nanti akan tergantung dari informasi ini. Mungkin Bung Pandu bisa info lebih lanjut gitu. Silakan, Bung. Untuk Bung Pandu, silakan Bung bisa open mic-nya Bung untuk penjelasannya agar kita lebih kenal juga gitu. Dari SPA mana, dari serikat mana Bung Pandunya? Bung Pandu. Ya. Ya, silakan Bung Pandu tadi pertanyaannya tadi Bung. Bisa disampaikan dulu dari SPA mana biar kita lebih kenal seperti apa. Dan pertanyaan tadi ini magangnya itu untuk anak sekolah atau anak magang gimana Bung? Bisa disampaikan Bung? Ini Pak, ini dari anaknya dari Ketua Serikat Pekerja PT Surya Bumi Agro Langgeng, Pak. Dia ini magang, cuman magangnya itu nggak ada uang saku. Itu gimana, Pak? Itu untuk kelulusan sekolah. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Artinya ini bukan magang dalam artian pelatihan kerja untuk bekerja, tapi sebagai syarat untuk kelulusannya ya. Iya, Pak, ya. Iya. Kawan-kawan, aku sendiri nggak bisa jawab dengan tuntas gitu, karena mesti melihat regulasinya terkait ini. Tapi anak aku sendiri juga mengalami begitu, dia nggak dapat uang saku, tapi ya yang penting dia bisa diterima dulu 3 bulan gitu sebagai syarat lulus gitu sih, nggak dapat uang saku juga. Ini syarat untuk lulus sekolah. Tapi kawan-kawan mungkin punya informasi lebih baik gitu ya. Silakan Bu. Aku sambil mau buka internet. Makasih, Bung. Iya. Ya, tambah jawab. Ya, silakan Opung. Kan ada yang mau disampaikan? Yang anak PKL sedang sekolah ya, kalau dia untuk kebutuhan syarat-syarat dia lulus itu nggak ada secara apa ya, jelas dikasih uang saku. Tapi yang saya ceritakan di PTTL itu dikasih makan sekali gitu, sekali makan dengan waktu terbatas. Yang dulu sebelumnya itu
3 bulan di peraturan apa itu pendidikan itu sekarang jadi 6 bulan, sehingga perusahaan juga membatasi maksimum 2 bulan, sehingga setelah itu nanti dia mencari perusahaan lain lagi untuk pindah ke tempat yang lain. Mananya dikasih pakaian sepatu sama helm aja dipinjamkan, kan dikasih ya, dipinjamkan. Itu yang ada realita fakta di lapangan. Demikian. Oke, terima kasih Opung. Nah, berarti tadi kata Opung sama seperti dari tadi kata Pak Pres kita paham dari bahwa Pak Pandu dan Pak Ican mas mendapat uang saku, tapi mereka juga mendapatkan itu tempat sesuai dengan perjanjian bersama antar sekolahnya ataupun antar universitasnya, dan juga tidak bekerja di areal berbahaya, tidak boleh bekerja di areal berbahaya, bekerja di jam, tidak boleh di jam lebih bekerja, dan juga harus ada pengawasan dari pihak supervisinya ataupun pengawasan dari pihak perusahaan, seperti itu. Jadi disampaikan dari oleh Pak Hamdani, seperti itu Pak. Memang tidak mendapatkan uang saku. Namun harus ada tempat yang layak bagi peserta magangnya, tidak boleh ditempatkan kerja ataupun tempat produksi yang berbahaya, seperti itu. Karena mereka kan di sini tujuannya untuk belajar, bukan untuk dieksploitasi bekerja. Dan juga sampai juga tadi harus bekerja di bawah jam kerja, tidak boleh lebih dari jam kerja, dan diawasi oleh pengawasnya. Itu saja sih Pak, mungkin yang disampaikan dari Pak Hamdani, seperti itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Pandu dan Pak Ican. Mungkin dari Pak Nelson ada tambahan yang lain Pak? Iya, ini baru baca gitu ya di Kompas, penjelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait itu. Pertanyaannya adalah banyak pertanyaan, apakah peserta PKL, siswa yang belajar gitu, karena kurikulum sekolahnya, itu mendapat gaji gitu ya. Nah, Kemnaker itu menjelaskan dia dapat diberikan uang saku, dia bukan pekerja tapi dapat diberikan uang saku berdasarkan perjanjian kerja, dasarnya adalah sama dengan pencari kerja tadi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2020 gitu. Jadi memang peraturan ini agak gimana kita melihatnya ya. Jadi kalau Permenaker 6 tahun 2020 itu semula diperuntukkan kepada pencari kerja untuk latihan kerja dan untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Tapi ada satu kondisi lagi di mana orang magang di tempat kerja, tapi sebenarnya adalah syarat untuk kelulusan dia di satu sekolah, SMK dan seterusnya. Bagaimana status mereka ini? Kalau dari Kementerian Tenagakerja katakan mereka pun termasuk dalam ruang lingkup Permenaker nomor 6 tahun 2020. Artinya perlu ada perjanjian pemagangannya, diberikan perlindungan keselamatan kerjanya, diberikan juga perlindungan jaminan sosialnya ya, PJS-nya, dan diberikan uang sakunya gitu. Itu yang aku baca gitu Bung dari internet lah, dari Kompas. Itu aja Bung. Oke, terima kasih Pak Nelson penjelasannya. Ya, karena ini merupakan hal baru juga kita mengenai pemagangan ya. Jadi sepertinya butuh waktu yang lebih ekstra nih Pak Nel untuk itu. Ya, mungkin ada lanjutan lagi kita untuk sesi berikutnya mengenai pemagangan ini, karena ternyata banyak yang kita belum pahami pemagangan itu seperti apa. Apakah pemagangannya hanya khusus untuk anak sekolah saja yang ingin syarat kelulusannya, dan juga tadi rupanya ada pemagangan yang untuk syarat untuk peningkatan kompetensinya selama 6 bulan tadi. Itu harus kita bisa bantu untuk memisahkan seperti apa. Karena selama ini pun saya juga sebagai orang awam juga itu ya, magang itu ya cuma khusus sebagai syarat saja gitu, syarat kelulusan saja. Ternyata ada hal-hal itu di luar yang lebih
diharuskan ataupun diwajibkan sesuai dengan perjanjian magang tadi. Maka itu perlunya adanya pada saat kita melakukan pemagangan, perlunya kita harus mengkoreksi, mencek kembali perjanjian magang. Karena selama ini biasanya yang kita tahu kan magang itu cuma ada surat, Pak saya mau magang nih gitu kan. Surat rekomendasi ataupun surat pengantar magang saja, biasanya seperti itu kan. Ternyata ada hal lain seperti perjanjian magang, dan harus ada diatur, ada badan pengawasnya juga, seperti itu. Mungkin itu sih. Ya perlu sih kita ada waktu ekstra lagi nih untuk mengekspor lagi nih pemagangan itu seperti apa dan undang-undangnya apa saja sih yang lebih mengikat lagi seperti apa gitu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada tambahan ataupun acuan ataupun ada permasalahan pemagangan seperti apa gitu. Pertanyaan yang lainnya, mungkin ada tambahan. Sedikit Bung Tidak Topik. ada. Sebagai Bung Topik, Ya, izin Bung Topik. silakan. Ya, silakan Bung Eram. Sebagai tambahan aja ini, kalau dari sekolah atau dari kampus-kampus itu mau magang, biasanya kan ini saya yang ngalami juga nih lewat pintunya humas gitu kan. Ini juga jadi PR atau diskusi kita. Rata-rata kalau di informasi ini sama keponaan gitu kan, yang penting masuk, itu tadi yang kita bicarakan dari tadi, yang penting masuk aja yang magang ini itu sudah senang. Nah, jadi sementara sebaiknya atau seharusnya ini sebelum dia masuk ada perjanjian-perjanjian gitu kan. Itu jadi diskusi PR juga, mungkin itu perlu kita awasi atau kita lihat tentang anak-anak magang ini ada dapat perjanjian atau tidak. Tapi yang sudah saya pribadilah dengan keponaan ini, mereka tidak ada perjanjian-perjanjian itu. Memang di tempat kerja mereka tidak ditaruh di yang tempat-tempat yang berbahaya gitu kan. Mungkin ini jadi tambahan aja, nanti mungkin kita diskusi tentang macam mana mereka bisa dapat perjanjian-perjanjian ini. Kalau dari informasi dari humas, misalnya dari humas, oke, silakan mulai tanggal sekian, dari tanggal sekian ke tanggal sekian, silakan magang selama 3 bulan. Udah masuk. Paling nanti dia datang ke humas langsung ditaruh ke lapangan. Itu mungkin karena kita awam tadi, kita tidak tahu. Nah, ini dengan kita diskusi atau ini kita bisa lebih tahu, dan peranan-peranan syarikat ini pun mudah-mudahan nanti kita lebih perhatian sama kawan-kawan yang magang di perusahaan kita. Itu Bung Topik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Erham. Rekan yang lain, apakah ada tambahan? Narasumber, apakah ada tambahan? Ya, silakan Bung Rahmat. Ya, silakan Bung Rahmat. Ya, mungkin dari saya sedikit aja ya. Karena dari segi pengawasan, kita semua sudah memahami bahwa pengawas tenaga kerja dalam hal ini memiliki keterbatasan ya, sehingga ada indikasi bahwa eksploitasi terhadap karyawan yang magang ini menjadi seakan-akan dibiarkan. Karena itu peran kita sebagai pengurus serikat dalam hal ini sangat penting ya. Jadi saran saya, karena kita dibatasi oleh ADART, mungkin kita sudah bisa mulai berpikir untuk memperbaiki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Kalau memang dalam ADART itu belum ada peluang dari kita untuk melakukan advokasi, maka ya tindakan kita adalah kemudian merevisi ADART itu agar kita sebagai pengurus kemudian punya ini ya, kewenangan untuk tidaknya kalaupun kita bisa intervensi ya kita bisa melakukan advokasi terhadap kawan-kawan yang magang di tempat kita, sehingga ada harapan untuk kemudian mengurangi eksploitasi ini. Itu sih saran dari saya.
Oke, terima kasih Bung Rahmat untuk penyampaiannya. Bahwasannya kita harus adanya revisi kembali apabila emang pemagangan ini akan dimasukkan ke dalam AD/ART masing-masing SPA untuk menguatkan lagi potensi terjadinya eksploitasi bagi pemagangan seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang lain? Dari rekan-rekan, apakah ada tambahan atau cukup? Ya, mungkin dapat kita simpulkan ya, bahwasannya tadi berarti pemagangan ini sudah ada diatur dalam Undang-Undang Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 dan juga Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 tentang pemagangan. Nah, ternyata tadi juga ada disampaikan dari Pak Nelson bahwasannya itu dalam prosesnya itu, dalam pemagangan itu sekitar 20 sampai 25% saja yang kuotanya untuk pemagangan di masing-masing perusahaan dari total tenaga kerjanya, dan harus adanya pengawasan. Ya, pengawasan harus setiap adanya pemagangan tenaga kerja itu harus dilaporkan juga ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian harus adanya perjanjian kerja, karena perjanjian ini sangat penting karena melingkupi kepada mengenai uang saku, jaminan kerjanya, jaminan jam kerja, jaminan kesehatan ataupun jaminan sosial, dan juga K3-nya seperti itu. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh beberapa pertanyaan yang tadi, dan juga tadi pemaparan dari narasumber kita, dari Pak Nelson, dan juga dari Bung Didi mengenai permasalahan pemagangan yang terjadi, juga undang-undang mengenai pemagangan. Ada dari narasumber, ada tambahan lagi ataupun closing statement sebelum kita akhiri pada malam hari ini? Iya, sebenarnya mau ucapkan terima kasih gitu untuk kawan-kawan ya. Biar bagaimanapun malam ini kita sudah berusaha untuk memahami sesuatu yang seringkali luput dari perhatian kita gitu, yaitu adik-adik kita yang magang. Nah, nanti mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih sering berusaha untuk mempelajari isu ini dan bahkan membuka diri bagi serikat kita untuk masuk mencari cara untuk mengadvokasi mereka, bahkan mencari cara untuk membuat mereka juga bisa menjadi anggota serikat gitu. Itu aja, terima kasih. Dari Bung Didi ada apa closing statement-nya sebelum kita akhiri? Cukup dulu Bung Taufik. Cukup ya. Nah, dari Pak Pres nih, karena tadi itu closing lah Pak Pres, ada tambahannya Pak Pres Hamdani? Oh iya, bentar ya. Ya, aku nambahin aja sedikit terkait yang magang tadi ya, yang anak SMK tadi. Jadi pengalaman di RAPP di mana aku sendiri ikut terlibat dari 2011 ya, nanganin sampai hari ini masih membantu juga kawan-kawan yang baru. Karena kalau di Facebooknya RAPP magang tuh masih nomor aku yang tercantum. Jadi kalau dari luar provinsi itu masih sering hubungin. Nah, dulu biasanya kita ada persyaratan-persyaratan kalau yang anak-anak kuliah. Yang pertama mereka harus buat proposal bidangnya di bagian apa gitu. Kemudian persyaratan berikutnya mereka harus menyiapkan materai. Materai itu adalah untuk membuat perjanjian. Jadi kita ada perjanjian. Nah, itu dilapor ke Disnaker. Itu kalau di kita yang melaporkan tim ALI. ALI itu April Learning Institute. Jadi kita kerjasama dengan ALI dari pihak UMAS itu. Nah, itu ada perjanjian kerja namanya, perjanjian magang. Nah, kemudian mereka harus tampilkan transkrip nilai terakhir, gitu. Sehingga kita yang menerima mereka
itu tahu mereka mau diarahkan kemana. Supaya nanti kita sebagai tempat tujuan magang bisa memberikan ilmu yang sesuai mereka harapkan. Nah, makanya dulu kadang mereka minta 1,5 bulan kita nggak mau. Karena waktu 1,5 bulan itu terlalu singkat untuk memberikan pengetahuan. Apalagi user-user kita itu kan disibukkan. Jadi minimal 3 bulan. Kemudian di sana mereka ada sertifikat. Kita kasih sertifikat dan ada nilai di sana. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi itu memang betul-betul terkoordinasi semuanya yang anak-anak magang ini. Kemudian yang kayak anak-anak SMK tadi yang saya bilang, ini juga jadi perhatian. Di kita, di RAPP itu tidak pernah memungut bayaran untuk bisa magang di RAPP. Nah, karena mereka tahu, dulu pakai kuota, sehingga kita dulu ada uang saku. Karena kuotanya jelas kita budgetkan per 6 bulan itu. Ada budgetnya. Tapi karena makin ke sini mereka tahu fasilitas di RAPP cukup memadai, sementara kita itulah stakeholder kita dari hubungan sosial yang harus kita terima, sementara kuota terbatas. Akhirnya mereka katakan, Pak, nggak apa-apa, nggak usah dikasih uang saku. Yang penting kami bisa di RAPP magang. Nah, itu satu. Makanya uang saku itu jadi hilang dan kita tidak batasin mereka. Kita kasih mes. Mes kalau tersedia itu kita kasih. Nah, cilakanya ini dari guru-gurunya. Dan ini saya sendiri yang menemukannya. Justru dari guru-guru SMK-nya. Ketika ada orang tua murid ngadu, bahwa ya secara tidak langsung, bukan ngadu sih, bahwa mereka sanggup membayar, sudah bayar ke sekolahnya tapi nggak lulus gitu, nggak masuk ke RAPP. Nah, di situ saya baru tahu bahwa anak-anak yang mau magang ke RAPP itu dipungut biaya oleh sekolahnya. Nah, ketika itu saya konfirmasi ke sekolah, ternyata itu dibenarkan dan kegunaannya katanya untuk monitoring. Mereka tiap bulan datang monitoring. Padahal itu ya menurut saya ya, karena saya yang monitoring juga nggak ada. Nah, itu nilainya beda-beda. Anak-anak magang yang dari SMK ini. Kalau dia di seputaran Kerinci itu 800.000, kalau dia sampai Pekanbaru di luar kabupaten itu bisa 1 juta, 1,5 juta. Nah, itu yang pertama. Jadi ada surat perjanjian ditandatangani di atas materai 10.000. Itu yang pasti, yang perlu kita, karena kita mengikuti regulasi. Seperti itu, kita nggak mau kecolongan. Yang kedua tadi yang perlu saya sampaikan tadi, ya, ini yang menjadi peran kita sebenarnya, serikat selaku karyawan. Yang tadi anak magang untuk bisa menjadi karyawan, mereka ada durasi yang dikatakan dimagangkan dulu 6 bulan, kemudian ada waktu. Nah, justru yang mengeksploitasi itu di lapangan adalah karyawan sendiri, bukan dari perusahaan. Karena mereka merasa terbantu atau mereka dikejar target produksi, dia manfaatkanlah anak-anak magang tadi. Yang lemburnya tidak dibayarkan, mereka bekerja dari jam 8 biasanya pulang jam 5, tapi karena ada pekerjaan yang harus dikejar targetnya, mereka bisa bekerja sampai jam 8 malam. Nah, itu yang saya temukan juga di lapangan. Jadi disinilah saya berharap kita semua mempunyai fungsi pengawasan ini, karena memang begitu luasnya area kerja kadang tidak terpantau sama perusahaan. Nah, mungkin itu kawan-kawan, saya juga mengucapkan terima kasih ya malam ini. Cukup ramai yang hadir. Ini tempat kita belajar bersama-sama, diskusi, menyampaikan. Kalau secara hukum saya nggak tahu, belum membaca yang yang permen-permen itu saya atau Kepmen belum baca. Yang tahu itu malah Bung Jul, Bung Didi sama Bung Nelson. Nah, cuma saya langsung praktek aja di lapangan. Itu kira-kira. Terima kasih kawan-kawan sekali lagi atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Andani untuk masukannya, dan juga itu contohnya Pak ya sudah Bapak lakukan di RAPP sendiri. Mungkin itu jadi masukan buat kita semua di SPA lain, seperti apa yang sudah terjadi di RAPP sendiri. Dan bisa juga menjadi acuan yang baik-baiknya kita ambil acuan-acuan seperti itu. Mungkin untuk malam hari ini cukup sekian ya untuk
pelatihan pemagangan ini saya harapkan sih ada mungkin ke depannya lagi kita lebih dalamkan lagi apa tuh fungsi pemagangan. Mungkin Pak Nelson dan Bung Didi bisa bersedia kembali menjadi narasumber kita lagi untuk ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nelson dan juga kepada Bung Didi untuk waktunya diberikannya untuk memberikan ilmu kepada kita mengenai pemagangan ini seperti apa. Dan juga untuk seluruh peserta yang hadir pada malam ini, terima kasih untuk waktunya. Sudah bela-belain malam-malam hari untuk belajar bersama kita, untuk tumbuh bersama, kembang bersama kita. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri pelatihan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam.